Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam Natal ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita dengarkan bersama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan bagi api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya pasal 9 ini adalah digolongkan pada proto Yesaya. Proto Yesaya yang artinya sebelum bangsa Israel dalam pembuangan. Keadaan bangsa Israel pada zaman ini sudah sangat jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka tidak patuh lagi kepada hukum Tuhan. Mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan. Dan mereka melakukan apa saja yang diinginkan, yang sekalipun itu telah berlawanan dengan firman Tuhan. Adalah sangat buruk perilaku bangsa Israel sebelum pembuangan ini, karena mereka tidak peduli lagi dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kepedulian kepada sesama. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa itu sudah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, telah melakukan sogok, penipuan-penipuan, bahkan menyiksa, menindas orang yang lemah, bukan menolong orang yang lemah, tetapi mereka mencari kekuasaan dan mereka membesarkan diri mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Bangsa Israel telah digambarkan sebagai kebun anggur yang kelihatannya bagus, kelihatannya dia kokoh, tetapi kebun anggur itu bukan menghasilkan buah yang manis, tetapi menghasilkan buah yang asam. Kelihatannya mereka seolah-olah melakukan keinginan Tuhan, seolah-olah mereka berpura-pura, tetapi buah dari apa yang mereka lakukan tidak ada yang manis, tetapi asam, serta mengecewakan Tuhan atas perilaku mereka sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian,
Meskipun bangsa itu telah jauh dari kehendak Tuhan, telah jauh dari firman Tuhan, tidak peduli dengan hukum Taurat Tuhan, sudah tidak ada lagi kasih di antara sesama mereka. Mereka membesarkan keinginan mereka sendiri dan mereka mementingkan kepentingan mereka, tetapi Tuhan masih mengasihi bangsa itu. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa itu supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya berhenti dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya belajar berbuat yang baik, supaya mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka untuk berperilaku, hidup di dalam kasih dan menjadi teladan bagi bangsa yang lain. Tetapi Tuhan tetap menginginkan mereka untuk bertobat supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan dan menjanjikan seorang putra yang akan menyatakan keselamatan, menyatakan damai sejahtera dan hidup mengasihi mereka seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Yesaya mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi selama ini mereka melakukan pekerjaan mereka dan hidup di dalam kegelapan, tidak peduli dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan memberikan terang bagi mereka dan mengusir kegelapan itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara kekasih, seseorang yang berjalan dalam kegelapan tentunya dia tidak akan sampai kepada tujuan. Seseorang yang berjalan di dalam kegelapan maka dia tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan dalam perjalanannya. Dia akan dihalangi, mengalami tantangan-tantangan, dan dia tidak dapat untuk memisahkan diri dari kegelapan, dari tantangan-tantangan itu. Dia tidak bisa memilih jalan yang terbaik karena dia tidak berjalan di dalam terang. Oleh karena itu, pasti seseorang yang tidak berjalan di dalam terang, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Kegelapan bisa menghalangi atau membuat seseorang itu untuk tidak melakukan dengan baik segala apa yang telah direncanakan. Maka dengan itu Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan terang untuk mengusir kegelapan itu dengan terang yang akan diberikan supaya bangsa itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membantu mereka untuk melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya, yaitu terang. Karena terang itu adalah sangat penting di dalam kehidupan serta perjalanan kehidupan kita manusia. Makanya di dalam penciptaan Allah yang pertama sekali diciptakan ialah terang. Jadilah terang. Hari pertama diciptakan oleh Tuhan adalah terang. Terang itu adalah firman Tuhan. Terang itu adalah Tuhan sendiri. Dan terang itu adalah firman Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Terang itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus sendiri menyatakan, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Kehadiran terang yang mengusir kegelapan, membawa sukacita dan damai sejahtera, membawa keadilan, membuat umat manusia bersorak-sorak, bersukacita menyambut kedatangan terang itu. Sorak-sorai digambarkan
pada waktu masa panen, pada waktu masa panen, pada masa kemenangan menaklukkan bangsa asing, bangsa musuh mereka. Ketika mereka tiba masa panen, maka mereka bersorak-sorak. Ketika mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, mereka bersukacita dan bersorak-sorak. Lebih daripada itu, sukacita lebih daripada masa sukacita, masa mengalahkan musuh, lebih dari situ. Sukacita yang diperoleh oleh umat manusia sebagai rasa syukur atas dibebaskannya dari kegelapan, dibebaskannya dari penindasan, dibebaskannya dari segala tantangan, dan diberikan kemerdekaan, yaitu sukacita dengan hadirnya terang itu ke dunia ini untuk menerangi manusia itu supaya kembali ke jalan yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada zaman Yesaya masih terjadi pada zaman sekarang ini, di mana perilaku bangsa Israel, di mana mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka berperilaku munafik dan berpura-pura percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hati dan perilaku mereka hidup tanpa kasih, bahkan menindas orang-orang yang lemah untuk memperkaya diri mereka sendiri. Itu makanya diibaratkan mereka adalah seperti anggur yang tidak berbuah yang manis, tetapi berbuah yang asam, yang mempermalukan Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rajin beribadah, tetapi rajin juga menyembah ilah lain dan menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga pada masa kini, bisa saja kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terang yang telah datang ke dunia ini, tetapi kita kadang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, tidak berbuah yang manis, tetapi kita juga berbuah yang asam, tidak sayang kepada orang lain, tidak hidup dalam kasih, tidak berkeadilan, tetapi hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya sendiri untuk kehendak dan kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Terang telah kita terima, di mana pada malam ini kita teringat dengan kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk mengusir kejahatan, untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan kematian, untuk menyelamatkan kita umat manusia supaya kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih Tuhan, berperilaku sesuai dengan firman Tuhan, bukan berperilaku sesuai dengan kehendak kita sendiri. Di mana Tuhan terang itu lahir dalam hati kita, lahir dalam diri kita, sehingga kita hidup di dalam terang yang jauh dari kegelapan, yang jauh dari pengaruh dunia, yang jauh dengan kehendak-kehendak dunia ini, tetapi kita hidup di dalam terang kasih-Nya untuk dapat berjalan dalam terang, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam terang yang kita hadapi, yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, pada zaman Nabi Yesaya, umat dan pemimpin-pemimpin bangsa Israel sebelum pembuangan ini, mereka cinta uang, mengutamakan uang daripada segala-galanya. Mereka tidak lagi melakukan keinginan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, baik itu di antara keluarga-keluarga maupun masyarakat yang lain. Mereka tidak menunjukkan
kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi dan pribadi. Kita disapa oleh firman Tuhan Yesaya 9 ini pada malam hari ini, supaya kita memang berjalan dalam terang. Sebagaimana topik perayaan malam Natal pada hari ini diambil, terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah memperbaiki kegelapan itu supaya kembali kepada terang. Demikian juga kita, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita hidup di dalam terang Tuhan. Kiranya kita hidup setia hanya kepada satu Tuhan saja. Kiranya kita tidak mau untuk menduakan Tuhan. Kiranya kita tidak mau untuk menggunakan pikiran kita ini untuk hanya kepentingan kita sendiri, tetapi menggunakan apa yang ada dalam hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terang membawa kita, terang mengiring kita ke jalan yang benar, sehingga nama Tuhan mulia melalui apa yang dapat kita persembahkan, apa yang dapat kita lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan, karena Dia telah menerangi hati kita, menerangi hidup kita. Kiranya kita mau diterangi, disinari oleh firman Tuhan setiap saat, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita berada di dalam terang itu selama kita masih hidup di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu menuntun kita, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara kekasih, supaya selalu hidup di dalam terang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara hidup kami sampai kepada malam Natal ini Tuhan. Sekalipun kami tidak leluasa untuk memperlihatkan sorak-sorak kami Tuhan atas kedatangan-Mu, atas terang yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi kami tetap hidup di dalam terang yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mampu mengusir kegelapan, supaya kami mampu mengalahkan keinginan-keinginan duniawi ini Tuhan, supaya kami mampu mengusir ketakutan-ketakutan yang kami alami akibat COVID-19 yang selalu menghantui kami Tuhan, supaya kami mampu untuk mengusir segala kehendak-kehendak kejahatan dunia ini, tetapi kami Engkau kuatkan supaya kami hidup di dalam terang yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan terang yang hidup dalam diri kami Tuhan, maka kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami selalu setia hanya kepada firman-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami, pada hari ini kami teringat juga kepada saudara kami yang berada dalam rumah sakit Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berikan kesembuhan Tuhan yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau memelihara hidup mereka Tuhan, sehingga mereka bisa untuk bersama-sama dengan kami dalam kesehatan yang daripada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertailah kami seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, sehingga untuk hari besok, hari besar kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, kami dengan segar untuk memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan Allah kami, sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dan pimpinlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampunilah kami Tuhan atas segala kelemahan kami, supaya kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam Natal ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita dengarkan bersama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan bagi api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya pasal 9 ini adalah digolongkan pada proto Yesaya. Proto Yesaya yang artinya sebelum bangsa Israel dalam pembuangan. Keadaan bangsa Israel pada zaman ini sudah sangat jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka tidak patuh lagi kepada hukum Tuhan. Mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan, dan mereka melakukan apa saja yang diinginkan, yang sekalipun itu telah berlawanan dengan firman Tuhan. Adalah sangat buruk perilaku bangsa Israel sebelum pembuangan ini, karena mereka tidak peduli lagi dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi kepedulian kepada sesama. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa itu sudah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, telah melakukan sogok, penipuan-penipuan, bahkan menyiksa, menindas orang yang lemah, bukan menolong orang yang lemah, tetapi mereka mencari kekuasaan, dan mereka membesarkan diri mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Bangsa Israel telah digambarkan sebagai kebun anggur yang kelihatannya bagus, kelihatannya dia kokoh, tetapi kebun anggur itu bukan menghasilkan buah yang manis, tetapi menghasilkan buah yang asam. Kelihatannya mereka seolah-olah melakukan keinginan Tuhan, seolah-olah mereka berpura-pura, tetapi buah dari apa yang mereka lakukan tidak ada yang manis, tetapi asam, serta mengecewakan Tuhan atas perilaku mereka sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian, meskipun bangsa itu telah jauh dari kehendak Tuhan, telah jauh dari firman Tuhan,
tidak peduli dengan hukum Taurat Tuhan. Sudah tidak ada lagi kasih di antara sesama mereka. Mereka membesarkan keinginan mereka sendiri dan mereka mementingkan kepentingan mereka. Tetapi Tuhan masih mengasihi bangsa itu. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa itu supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya berhenti dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya belajar berbuat yang baik, supaya mewujudkan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka untuk berperilaku hidup di dalam kasih dan menjadi teladan bagi bangsa yang lain. Tetapi Tuhan tetap menginginkan mereka untuk bertobat supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan dan menjanjikan seorang putra yang akan menyatakan keselamatan, menyatakan damai sejahtera dan hidup mengasihi mereka seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Yesaya mengatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi selama ini mereka melakukan pekerjaan mereka dan hidup di dalam kegelapan, tidak peduli dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan memberikan terang bagi mereka dan mengusir kegelapan itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara kekasih, seseorang yang berjalan dalam kegelapan tentunya dia tidak akan sampai kepada tujuan. Seseorang yang berjalan di dalam kegelapan maka dia tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan dalam perjalanannya. Dia akan dihalangi, mengalami tantangan-tantangan, dan dia tidak dapat untuk memisahkan diri dari kegelapan, dari tantangan-tantangan itu. Dia tidak bisa memilih jalan yang terbaik karena dia tidak berjalan di dalam terang. Oleh karena itu, pasti seseorang yang tidak berjalan di dalam terang, dia tidak akan sampai kepada tujuan. Kegelapan bisa menghalangi atau membuat seseorang itu untuk tidak melakukan dengan baik segala apa yang telah direncanakan. Maka dengan itu Allah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan terang untuk mengusir kegelapan itu dengan terang yang akan diberikan supaya bangsa itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membantu mereka untuk melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya, yaitu terang. Karena terang itu adalah sangat penting di dalam kehidupan serta perjalanan kehidupan kita manusia. Makanya di dalam penciptaan Allah yang pertama sekali diciptakan ialah terang. Jadilah terang. Hari pertama diciptakan oleh Tuhan adalah terang. Terang itu adalah firman Tuhan. Terang itu adalah Tuhan sendiri. Dan terang itu adalah firman Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Terang itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus sendiri menyatakan, "Akulah terang dunia." Akulah terang dunia. Kehadiran terang yang mengusir kegelapan, membawa sukacita dan damai sejahtera, membawa keadilan, membuat umat manusia bersorak-sorak, bersukacita menyambut kedatangan terang itu. Sorak-sorai digambarkan pada waktu masa panen. Pada waktu masa panen, pada masa kemenangan
menaklukkan bangsa asing, bangsa musuh mereka. Ketika mereka tiba masa panen, maka mereka bersorak-sorak. Ketika mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, mereka bersukacita dan bersorak-sorak. Lebih daripada itu, sukacita lebih daripada masa sukacita, masa mengalahkan musuh, lebih dari situ. Sukacita yang diperoleh oleh umat manusia sebagai rasa syukur atas dibebaskannya dari kegelapan, dibebaskannya dari penindasan, dibebaskannya dari segala tantangan, dan diberikan kemerdekaan, yaitu sukacita dengan hadirnya terang itu ke dunia ini untuk menerangi manusia itu supaya kembali ke jalan yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada zaman Yesaya masih terjadi pada zaman sekarang ini, di mana perilaku bangsa Israel, di mana mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka berperilaku munafik dan berpura-pura percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hati dan perilaku mereka hidup tanpa kasih, bahkan menindas orang-orang yang lemah untuk memperkaya diri mereka sendiri. Itu makanya diibaratkan mereka adalah seperti anggur yang tidak berbuah yang manis, tetapi berbuah yang asam, yang mempermalukan Tuhan sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rajin beribadah, tetapi rajin juga menyembah ilah lain dan menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga pada masa kini, bisa saja kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terang yang telah datang ke dunia ini, tetapi kita kadang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, tidak berbuah yang manis, tetapi kita juga berbuah yang asam, tidak sayang kepada orang lain, tidak hidup dalam kasih, tidak berkeadilan, tetapi hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya sendiri untuk kehendak dan kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Terang telah kita terima, di mana pada malam ini kita teringat dengan kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk mengusir kejahatan, untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan kematian, untuk menyelamatkan kita umat manusia supaya kita hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih Tuhan, berperilaku sesuai dengan firman Tuhan, bukan berperilaku sesuai dengan kehendak kita sendiri. Di mana Tuhan terang itu lahir dalam hati kita, lahir dalam diri kita, sehingga kita hidup di dalam terang yang jauh dari kegelapan, yang jauh dari pengaruh dunia, yang jauh dengan kehendak-kehendak dunia ini, tetapi kita hidup di dalam terang kasih-Nya untuk dapat berjalan dalam terang, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam terang yang kita hadapi, yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan ibu-ibu saudara kekasih, pada zaman Nabi Yesaya, umat dan pemimpin-pemimpin bangsa Israel sebelum pembuangan ini, mereka cinta uang, mengutamakan uang daripada segala-galanya. Mereka tidak lagi melakukan keinginan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, baik itu di antara keluarga-keluarga maupun masyarakat yang lain. Mereka tidak menunjukkan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi dan pribadi. Kita disapa
oleh firman Tuhan Yesaya 9 ini pada malam hari ini, supaya kita memang berjalan dalam terang. Sebagaimana topik perayaan malam Natal pada hari ini diambil, terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah memperbaiki kegelapan itu supaya kembali kepada terang. Demikian juga kita, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita hidup di dalam terang Tuhan. Kiranya kita hidup setia hanya kepada satu Tuhan saja. Kiranya kita tidak mau untuk menduakan Tuhan. Kiranya kita tidak mau untuk menggunakan pikiran kita ini untuk hanya kepentingan kita sendiri, tetapi menggunakan apa yang ada dalam hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terang membawa kita, terang mengiring kita ke jalan yang benar, sehingga nama Tuhan mulia melalui apa yang dapat kita persembahkan, apa yang dapat kita lakukan sebagai persembahan kepada Tuhan, karena Dia telah menerangi hati kita, menerangi hidup kita. Kiranya kita mau diterangi, disinari oleh firman Tuhan setiap saat, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita berada di dalam terang itu selama kita masih hidup di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya selalu menuntun kita, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, supaya selalu hidup di dalam terang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara hidup kami sampai kepada malam Natal ini Tuhan. Sekalipun kami tidak leluasa untuk memperlihatkan sorak-sorak kami Tuhan, atas kedatangan-Mu, atas terang yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi kami tetap hidup di dalam terang yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami mampu mengusir kegelapan, supaya kami mampu mengalahkan keinginan-keinginan duniawi ini Tuhan, supaya kami mampu mengusir ketakutan-ketakutan yang kami alami akibat COVID-19 yang selalu menghantui kami Tuhan, supaya kami mampu untuk mengusir segala kehendak-kehendak kejahatan dunia ini, tetapi Engkau kuatkan supaya kami hidup di dalam terang yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan terang yang hidup dalam diri kami Tuhan, maka kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami selalu setia hanya kepada firman-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami, pada hari ini kami teringat juga kepada saudara kami yang berada dalam rumah sakit Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berikan kesembuhan Tuhan yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau memelihara hidup mereka Tuhan, sehingga mereka bisa untuk bersama-sama dengan kami dalam kesehatan yang daripada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertailah kami seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, sehingga untuk hari besok, hari besar kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, kami dengan segar untuk memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan Allah kami, sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dan pimpinlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampunilah kami Tuhan atas segala kelemahan kami, supaya kami layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.